Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran bisnis. Yang pertama, kita akan membahas apa itu anggaran piutang. Pengertian anggaran piutang. Piutang adalah salah satu bentuk investasi. Pada umumnya, piutang perusahaan timbul karena terjadinya transaksi penjualan secara kredit terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Penjualan secara kredit semacam ini sering dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan jumlah penjualan hasil produksinya di pasar. Mengingat keadaan persaingannya yang semakin besar, selain itu, piutang dapat pula timbul karena perusahaan menjual secara kredit aktiva-aktiva lain yang dimilikinya. Seperti misalnya menjual aktiva tetap yang sudah lama untuk diganti dengan aktiva tetap yang baru yang lebih menguntungkan. Ada beberapa manfaat penjualan kredit. Di antaranya, untuk meningkatkan omset penjualan, meningkatkan volume penjualan. Dengan adanya hubungan utang piutang, maka hubungan dagang antara perusahaan dengan para pembelinya menjadi lebih erat, sehingga kredit menjamin kontinuitas hubungan. Nah, pada jenis usaha tertentu, seperti produsen rumah murah dan perdagangan kendaraan bermotor, di mana hubungan kredit berjangka lama, maka kredit menciptakan keuntungan tambahan bagi penjual. Ada beberapa manfaat anggaran piutang, yaitu dapat memperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu, dapat mengetahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih, dan dapat memperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Di sini ada kebijakan piutang. Yang pertama, membentuk unit kerja atau seksi yang khusus ditugaskan mengurusi piutang. Tugas pokoknya antara lain menyeleksi para calon debitur, membukukan transaksi kredit yang terjadi, melakukan penagihan piutang, membukukan mutasi kredit atau piutang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggariskan kebijakan piutang yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang. Ketiga, menentukan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Dan selanjutnya ada pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Penjualan tunai berakibat arus kas masuk terjadi bersamaan dengan terjadinya transaksi penjualan. Tidak demikian dengan penjualan secara kredit. Pengaruh penjualan kredit terhadap kas diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu pertama, jangka waktu kredit yang diberikan. Dalam hal ini, semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin panjang jarak antara terjadinya transaksi penjualan dan penerimaan uang kas dari penjualan itu. Yang kedua, kerajinan dari petugas penagihan piutang. Dalam hal ini, semakin aktif petugas menagih piutang, maka semakin cepat arus kas masuk ke dalam kas perusahaan. Yang ketiga, mutu ataupun boneviditas dari para debitur yang dipercaya membeli barang secara kredit. Yang keempat, yaitu situasi usaha pada umumnya. Pada kondisi usaha yang normal, likuiditas perusahaan pada umumnya baik, sehingga kemungkinan penundaan pembayaran adalah kecil. Sebaliknya, apabila pasaran lesu, maka perusahaan menjadi sulit untuk memperoleh uang tunai, sehingga kemungkinan terjadinya penundaan menjadi semakin besar. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang, yaitu yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Kelima, kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Yang keenam, yaitu rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit terhadap aktiva-aktiva lain selain barang-barang hasil produksinya. Ada langkah-langkah untuk menyusun anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulanan. Menentukan besarnya bad debts atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Mengetahui atau mengidentifikasi term of credit. Di sini ada contohnya, misalnya diketahui penjualan perusahaan pada bulan Januari sebesar 100.000. Dari jumlah ini diketahui bahwa besarnya penjualan tunai adalah 50% dari total penjualan. Besarnya penjualan kredit adalah sebesar 50% dari total penjualan.
term of credit adalah sebesar 70% pada bulan penjualan, 20% pada sebulan sesudahnya, dan 10% pada 2 bulan sesudahnya. Adapun besarnya bad debts adalah 5% dari penjualan kredit. Kemungkinan lain yang terjadi adalah apabila dikatakan bahwa 10% dari penjualan kredit dianggap piutang tak tertagih, maka yang terjadi dapat ditunjukkan sebagai berikut. Misalnya, 50% dibayar tunai, 50% lagi dari penjualan kredit dibayar 1 bulan sesudahnya, 40% dari penjualan kredit dibayar 2 bulan sesudahnya, dan 10% dari penjualan kredit dianggap piutang tak tertagih. Di sini ada contoh kasus 1. PT Golden mempunyai rencana penjualan sebagai berikut, dalam kurung 70% kredit. Terlihat pada November dan Desember 2000, ini terdapat 500 unit dan 550 unit. Pada Januari 2001 terdapat 500 unit, Februari 2001 terdapat 625 unit, pada Maret 2001 terdapat 750 unit, pada April 2001 terdapat 800 unit, pada Mei 2001 terdapat 700 unit, dan pada Juni 2001 750 unit. Harga jual untuk bulan November 2000 yaitu 4.000 per unit. Direncanakan mulai 1 Januari 2018, harga jual akan dinaikkan sebesar 25% dan mulai 1 April 2017 karena krisis moneter dinaikkan lagi sebesar 10% dari harga jual bulan Januari 2018. Bad debts dihitung sebesar 2% dari penjualan kredit. Syarat penjualan kredit adalah dengan term of payment 3/25N30. Di mana pola pengumpulan piutang berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat diperkirakan sebagai berikut. 50% dibayar dalam waktu 25 hari, 30% dibayar dalam 1 bulan berikutnya, dan 20% dibayar dalam 2 bulan berikutnya. Perintahnya adalah susunlah schedule pengumpulan piutang untuk PT Golden tersebut untuk periode Januari sampai Juni 2018. Jadi penyelesaiannya, yang pertama, waktu penjualannya kan sudah ditentukan dari November 2000 sampai Juni 2001, dan jumlah unitnya juga sudah ditetapkan. November 500, Desember 550, sampai bulan Juni 750 unit. Nah, harga jualnya ini kita dapat dari, tadi kan contoh di soalnya pada bulan November tahun 2000 ini harganya 4.000 per unit. Jadi 4.000 per unit ini untuk bulan November dan Desember. Setelah itu di bulan Januari, Februari, Maret terdapat ketentuan naik 25% dari harga jual. Jadi bertambah menjadi 5.000 untuk harga jualnya per unitnya. Dan di bulan April, Mei, Juni ini bertambah menjadi 10% dari harga jual sebelumnya, menjadi 5.500. Nah, di sini kita cari total penjualannya. Total penjualannya itu merupakan jumlah unit dikalikan dengan harga jual. Terdapat rincian di bulan November 2 juta, Desember 2.200.000, sampai bulan Juni yaitu 4.125.000. Untuk penjualan kreditnya yang 70% ini, tinggal kita kalikan. Dari total penjualan kita kalikan 70% masing-masing. Diketahuilah pada bulan November penjualan kreditnya yaitu 1.400.000 sampai dengan bulan Juni yaitu 2.887.500. Nah, cara pembuatan schedule pengumpulan piutangnya dari bulan Januari sampai bulan Juni diketahui pada bulan November tadi kan penjualan kreditnya sebanyak 70% yaitu 1.400.000. Nah, 1.400.000 ini kita kalikan dengan 2% karena bad debts-nya 2%. Dapatlah 1.372.000. Begitupun seterusnya sampai bulan Juni. Dari hasil penjualan kredit yang 70% tadi, ini kita kalikan dengan 2%. Nah, untuk menghitung bad debts dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Juni, ini caranya adalah di bulan November, ini kan
dibayar bulan Januari. Jadi piutang netonya ini 1.372 ini kita kalikan sebanyak, dari November ke Januari ini kan 3 bulan. Jadi kita kalikan sebanyak 20%. Begitu seterusnya, di bulan Desember, di bulan Januari kita kalikan 20%. Maaf, dikalikan 30% karena 1 bulan berikutnya. Dan di bulan Februarinya baru kita kalikan 20%. Dan di bulan Januari, pada bulan Januari dia pembayarannya sebesar 831.775. Nah, ini diperoleh dari 1.715.000 kita kalikan 50% karena dibayarnya di bulan Januari juga, masih dalam tempo 25 hari. Dan untuk di bulan Februarinya ini piutang netonya kita kalikan sebesar 30% karena sudah di 1 bulan berikutnya. Dan di bulan Maretnya ini kita kalikan dengan 20% karena sudah berada di 2 bulan berikutnya dari bulan Januari tersebut. Begitupun seterusnya sampai bulan Juni. Selanjutnya, anggaran kas. Pengertian anggaran kas ini merupakan kas memiliki kedudukan yang amat penting dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah kas yang memadai sangat penting bagi kelancaran usaha sehari-hari maupun bagi keperluan menunjang pelaksanaan keputusan-keputusan strategis berjangka panjang, seperti usaha penelitian dan pengembangan, usaha perluasan kapasitas, dan sebagainya. Jumlah kas yang lebih atau kurang dapat berakibat kurang baik bagi perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Kelima, menggunakan sebagai dasar otoritas dana anggaran yang disediakan. Keenam, anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Anggaran kas pendek dalam jangka pendek merupakan alat operasi pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas seperti ini terutama berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua yaitu anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Ada langkah-langkah untuk menyusun anggaran kas. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang sebagaimana yang telah diuraikan pada bab anggaran piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya dan pengeluaran lain-lain. Yang keempat, menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara. Artinya, bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya. Sebagai konsekuensinya, diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokok. Kelima, memperkirakan pembayaran bunga apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Dan yang terakhir, menyusun anggaran kas akhir. Di sini ada contoh kasus 1. Data yang dimiliki oleh PT Mandiri untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut. Dengan rencana penjualannya 50%. Bulan Januari 3.500.000, Februari 3.750.000, di bulan Maret 4.500.000, di mana triwulan kedua 12 juta, triwulan 3 10.500.000, dan triwulan 4 11.250.000.
Kerugian karena piutang tetap tagihnya sebesar 2%. Pola pengumpulan piutangnya 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, 10% 2 bulan berikutnya. 80% triwulan terjadi penjualan, 20% triwulan berikutnya. Saldo kas awalnya yaitu 2.500.000. Penerimaan lain-lainnya sebesar 2 juta pada triwulan kedua dan 3 juta pada triwulan ketiga. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas antara lain di bulan Januari pembelian bahan bakunya sekitar 1.350.000, di bulan Maret 1.200.000, triwulan kedua 3.600.000, triwulan 3 3.750.000 dan triwulan 4 3.750.000. Pembayaran upah dan gaji di bulan Januari sebesar 1.170.000, Februari 900.000, Maret 1.100.000, triwulan 2 2.925.000, triwulan 3 2.700.000, triwulan 4 2.775.000. Dan pengembalian utangnya di bulan Februari ada 3 juta, di triwulan kedua ada 12 juta. Pembayaran dividen masing-masing sebesar 900.000 pada triwulan kedua dan keempat. Macam-macam biaya. Di bulan Januari keluar 650.000, Februari 450.000, Maret 800.000, triwulan kedua 1.350.000 sampai triwulan keempat. Berdasarkan data-data yang sudah ada tadi, kita diminta untuk menyusun anggaran pengumpulan piutang, anggaran penerimaan kas, dan anggaran pengeluaran kas. Jadi penyelesaiannya, dari data yang udah tertera tadi, di bulan Januari, Februari, Maret, triwulan kedua, ketiga, dan keempat, penjualan tunainya ini kita sama-sama kalikan dengan 50%. Jadi terlihat rencana penjualannya tadi di bulan Januari 3.500.000 dikalikan 50% sama dengan 1.750.000. Begitupun seterusnya sampai triwulan keempat. Nah, penjualan kredit dikurang bad debts-nya ini ada 2%. Jadi 1.750.000 dikalikan dengan 2%. 2%-nya dari 1.750.000 tadi adalah 35.000. Dan 1.750.000 ini dikurangi dengan 35, hasilnya adalah 1.715.000. Begitupun seterusnya sampai bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Anggaran pengumpulan piutangnya, yang pertama, di bulan Januari, kita kalikan dengan 60%, karena ketentuannya 60% pada bulan penjualan. Di bulan Januari ini, kita dapati 1.715 tadi, dari hasil penjualan kreditnya tadi, yang dikalikan dengan 2%. Ini kita kalikan dengan 60%, karena sama-sama di bulan penjualan. Jadi hasilnya 1.029.000. Kalau di bulan Februari, jadi total penjualan kredit dikurang bad debts-nya tadi itu, yang 1.715.000 itu tadi, kita kalikan dengan 30%, karena ketentuannya 30% 1 bulan berikutnya. Jadi diperoleh hasil 514.000. Dan di bulan Maret, karena penjualannya sudah terbilang 3 bulan dari bulan Januari, Februari, Maret, ini kita kalikan dengan 10%, karena ketentuannya 10% dari 2 bulan berikutnya, setelah 2 bulan berikutnya. Jadi hasilnya yaitu 171.500. Begitupun sebaliknya, dan seterusnya, sampai triwulan keempat. Dan cara menyusun anggaran penerimaan kasnya tadi, piutangnya sudah diperoleh dari bulan Januari, Februari, Maret, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat tadi. Di bulan Januari sebesar 1.029.000, Februari sebesar 1.617.000, Maret sebesar 2.045.750, triwulan kedua sebesar 5.769.750, di triwulan ketiga 5.252.000, dan di triwulan keempat yaitu 5.439.000. Penjualan tunainya tadi di bulan Januari ada
1.750.000. Di bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 bisa menyesuaikan sesuai dengan data yang ada di atas. Dan untuk menyusun anggaran pengeluaran kasnya, kita sesuaikan dengan data-data yang sudah ada, di mana pembelian bahan bakunya ini di bulan Januari 1.350.000, sesuai dari data yang sudah ada ya, sesuai soal. Selanjutnya yaitu pemberian upah, ini pun sesuai dari tabel yang sudah diberikan. Penagihan utangnya juga, dividen, dan macam-macam biaya, ini sesuai dengan ketentuan pada soal di atas. Jadi totalnya itu per bulannya kita total dari mulai pembelian bahan baku sampai macam-macam biaya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.